Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, dalam pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang, terdapat beberapa kriteria untuk menentukan undang-undang yang diprioritaskan menjadi objek pemantauan dan peninjauan. Pertama, berdasarkan perintah dari undang-undang. Beberapa undang-undang telah memuat norma yang memerintahkan DPR, DPD, dan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang setelah jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan. Kemudian yang kedua, akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma dalam undang-undang telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat menjadi dasar untuk dilakukannya evaluasi undang-undang melalui pemantauan dan peninjauan. Selain itu, putusan yang telah memberikan pemaknaan konstitusional atau inkonstitusional atau konstitusional bersyarat atas norma sehingga berpengaruh pada pelaksanaan undang-undang atau adanya pertimbangan hukum oleh hakim yang mengindikasikan adanya permasalahan norma dalam undang-undang dapat dijadikan pertimbangan untuk dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung agenda atau kebijakan prioritas pemerintah. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan untuk memastikan keselarasannya dengan arah kebijakan negara dan atau rencana pembangunan yang tercermin dalam rencana kerja pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang. Agenda prioritas pemerintah dapat berupa percepatan program pemerintahan dan atau untuk mengantisipasi dinamika global yang diakibatkan berbagai kerjasama atau perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, adanya kebutuhan hukum masyarakat. Kebutuhan hukum masyarakat muncul karena adanya permasalahan undang-undang di masyarakat sehingga diperlukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Kondisi tersebut dapat dilihat antara lain melalui putusan pengadilan yang mencerminkan realitas hukum di masyarakat, penelitian atau pengkajian hukum yang mengangkat permasalahan hukum di masyarakat, adanya undang-undang yang menimbulkan polemik tinggi dan menimbulkan kerugian nyata di masyarakat, dan atau berbagai aspirasi masyarakat atau pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang kelima, undang-undang telah berlaku paling singkat 3 tahun. Penentuan jangka waktu paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan bahwa dalam jangka waktu tersebut dampak pelaksanaan undang-undang sudah dapat diukur di masyarakat. Jika sebelum 3 tahun terdapat kondisi hukum tertentu yang mengakibatkan undang-undang perlu segera dievaluasi, jangka waktu tersebut dapat dipercepat. Sahabat penyuluh, demikian tentang beberapa kriteria untuk menentukan undang-undang yang diprioritaskan menjadi objek pemantauan dan peninjauan sebagaimana yang tercantum di dalam pedoman pemantauan dan peninjauan undang-undang yang disusun oleh BPHN Kementerian Hukum tahun 2025. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.